Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradita Natasha dengan NIM 201041173. Perkenalkan, nama saya Kotonanda Firdausi, NIM 2010411171. Perkenalkan, nama saya Dana Muhammad Nuralam dengan NIM 2010411174. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Amarullah, NIM 2010411148. Kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengaturan manajemen SDM pada Rumah Batik Rola Jember. Langsung saja pada penjelasan slide pertama. Gambaran umum Rumah Batik Rola. Rumah Batik Rola adalah salah satu industri kreatif batik Jember yang menciptakan karya batik khas Jember. Rumah Batik Rola didirikan pada tanggal 26 Februari 2010 oleh pemilik yang bernama Eriane Seirini Megawati. Batik Jember memiliki motif tembakau dengan berbagai corak warna. Nama batik di Jember ditujukan membumikan Jember sebagai suatu daerah sentra baru penghasil batik tulis di Jawa Timur, selain yang dikenal sebagai daerah penghasil tembakau terkemuka. Rumah Batik Rola menciptakan batik Jember di lingkungan tempat tinggalnya sendiri di Jalan Mawar nomor 75 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang. Perencanaan SDM, ketersediaan SDM secara kuantitas dan kualitas berpengaruh pada lemahnya pengelolaan bisnis UMKM yang terkesan one man enterprises, dan juga dengan pelatihan yang dilakukan oleh Rumah Batik Rola membuat karyawan dapat menciptakan atau memproduksikan batik dengan kualitas yang bagus. Tidak hanya itu, keyakinan pemimpin juga dapat mempengaruhi tingkat produksi batik di Rumah Batik Rola. Rekrutmen kualifikasi yang dibutuhkan terdiri dari kualifikasi umum dan khusus. Kualifikasi umum yaitu kebutuhan terhadap SDM yang bisa digunakan secara umum untuk semua jenis aktivitas bisnis, termasuk industri batik rola, seperti pengetahuan umum, kesehatan, kepribadian yang baik, integritas, keseriusan, dan komitmen. Kualifikasi khusus yaitu kebutuhan terhadap SDM yang hanya dibutuhkan untuk jenis pekerjaan tertentu. Tidak semua orang bisa melakukannya, seperti kemampuan membatik, keterampilan menghitung, dan kemampuan mengoperasionalkan komputer. Tenaga kerja yang direkrut berdasarkan kualifikasi umum dan khusus ini akan menempatkan karyawan sesuai dengan pada bidang keahliannya dan mau melatih keterampilannya, sehingga manajemen usaha UMKM akan terjamin profesionalitasnya. Pengembangan SDM, pelatihan yang berhubungan dengan teknisi membatik seperti membuat batik tulis, membuat cap, pewarnaan, pencelupan, pelatihan membuat motif seperti cara menemukan ide, menggambar dan melihat dari segi estetikanya. Pelatihan yang di luar yang berhubungan dengan membatik seperti mengelola keuangan dan administrasi, memasarkan secara online, membuat iklan dan promosi. Budaya organisasi sendiri pada Rumah Batik Rola tidak hanya meningkatkan kinerja sebuah organisasi, akan tetapi juga akan membentuk citra baik organisasi di kalangan masyarakat. Pada Rumah Industri Batik Rola, dalam upaya peningkatan kinerja karyawan, memperhatikan nilai budaya organisasi dan motivasi. Hal tersebut sebagai upaya dalam memahami karakteristik karyawan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Selain itu, apabila budaya organisasi dan motivasi dapat diterapkan dengan baik, maka karyawan akan menjadi lebih responsif dalam menghadapi berbagai persaingan pasar, sehingga karyawan menjadi inovatif dan kreatif dalam menghasilkan produk batik yang berkualitas. Baik, pada lingkungan organisasi, yang pertama ada faktor sosial ekonomi masyarakat, yang mana keinginan Ibu Iriana Kairini Megawati ini untuk membantu sesama atau terutama para tetangga sekitar rumah beliau dengan memberikan bantuan jangka panjang. Yang kedua, ada faktor budaya, sebagaimana warga negara Indonesia yang bangga akan warisan budaya leluhurnya dan ikut andil atau berperan dalam melestarikan serta mengenalkan budaya membatik kepada masyarakat luas. Yang ketiga, ada faktor keluarga,
Mengikuti jejak sang ayah yang dahulu merupakan pengusaha daun tembakau, akan tetapi Ibu Iriana ini berbisnis daun tembakau yang dijadikan sebagai motif batik khas Kabupaten Jember. Yang keempat, ada faktor keluarga. Faktor ekonomi keluarga, yang mana ingin menambah penghasilan keluarga bagi Ibu Iriana sendiri dan para pekerja beliau yang mayoritasnya perempuan yang bekerja untuk meringankan perekonomian keluarga dan tidak hanya mengendalikan nafkah dari suami mereka gitu. Yang terakhir ada faktor geografi fisik. Kabupaten Jember merupakan daerah yang terkenal akan hasil perkebunannya, terutama daun tembakaunya, sehingga daun tembakau ini dijadikan sebagai salah satu ikon daerah yang divisualisasikan dalam bentuk motif batik seperti itu. Kepemimpinan yang ada pada organisasi. Pada kepemimpinan secara parsial transformasional tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja kerja karyawan pada Rumah Batik Rola. Dapat dikatakan bahwa sebuah perusahaan dapat berkembang dan mencapai tujuannya tidak hanya tergantung pada seorang pemimpin, tetapi perusahaan yang memiliki sistem kerja yang jelas dapat mempermudah tercapainya tujuan perusahaan. Bertemunya Ibu Irina Karini Megawati sebagai orang yang memiliki pergerakan knowledge dengan para pekerjanya sebagai orang yang membutuhkan pengetahuan merupakan salah satu dari peran knowledge management guna mencapai hasil dan tujuan home industry batik rola, seperti adanya pengetahuan bersama, meningkatkan kinerja, dan adanya tingkat inovasi yang tinggi.